Baik, sekali lagi selamat sahabat. Yang di rumah bisa kedengaran ya. Pekabaran firman Tuhan pada sahabat Tuhan yang kudus pagi ini berjudul awal dari segala kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, berapa banyak di antara kita yang pernah bertanya, kenapa saya mengalami semuanya ini? Ada orang yang terkena sebuah masalah, satu beban dalam hidupnya, istilahnya bahasa Inggrisnya itu lengar-lengar. Dan kemudian dia bertanya sama Tuhan, kok saya Tuhan yang mengalami semuanya ini? Kenapa saya mengalami nasib yang buruk seperti ini? Apa yang telah kuperbuat sehingga harus menanggung semuanya ini? Ada orang yang tidak mengerti, kenapa sampai saya harus seperti ini? Nah, ada juga yang lebih ekstrim, dia nanyanya kepada Tuhan, kok Tuhan tega? Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami ini? Waktu mobil saya ditabrak oleh seorang anak SMP yang tidak punya SIM, kaca mobil itu hancur, saya pernah menanyakan pertanyaan ini. Padahal saya dalam misi menjemput istri saya habis seminar di Trawas dalam kondisi yang bisa dikatakan susah keuangan, dan kemudian itu terjadi. Habis kurang lebih 3 juta, dan saya katakan, Tuhan, betul ini mobil milikmu. Betul ini mobil titipanmu. Tapi kalau seperti ini, ya aku juga yang keluar duitnya. Itu yang membuat sehingga saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal itu? Saudari Vivin, pada waktu mengalami masalah di kantor, minta supaya kita doa. Tapi doa itu tidak mengubah karakter pemimpinnya. Sehingga beliau harusnya resign. Tidak lagi bekerja di tempat. Pernah nggak tanya seperti itu? Tuhan, kok ini toh? Ya. Bertahun-tahun sudah bekerja melayani dengan baik, kok dilalah dapat pemimpin seperti itu? Jengkeli kan gitu. Kenapa ini jadi kepada saya Tuhan? Kan gitu. Ada banyak orang yang bertanya seperti itu dalam hidup ini. Hal-hal yang bisa dikatakan menurut saya buruk dan membuat kita tidak rela menerima apa yang terjadi. Kalau saudara pernah memikirkan pertanyaan ini, jadi khotbah ini adalah untuk saudara. Dan satu kali diceritakan ada seorang anak muda yang mengalami masalah. Untuk ukuran orang muda cukup berat. Ya, saya tidak tahu kalau saudara-saudara sebagai orang muda pernah mengalaminya. Ya. Dia katakan bahwa dia mengalami satu hari yang buruk, tidak baik dalam hidupnya. Ya. Gagal di ujian, katanya. Ya, kebetulan di sini ujian matematika dia gagal. Lalu ditinggalkan apa? Pacarnya. Ya. Sudah gagal ujian, diputus lagi, klop sudah penderitaan ini, ya direbut sahabat lagi pacarnya katanya. Nah, ketika dia menghadapi kesedihan ini, dia curhat kepada ibunya, ya. Dan untuk mengembalikan semangat anak perempuannya, ibunya ini mengajaknya ke dapur. Ayo nak, nang pawon. Ayo melu ibu nang pawon. Tak gawe nih jajan. Tak bikinkan kue. Nah, si anak ini rupanya walaupun kondisi susah, kalau dengar kata kue semangat. Ya. Dan ibunya siapkan semuanya. Di situ ada telur, di situ ada tepung, di situ ada gula, bla bla bla, semua disiapkan. Mamanya tanya, sayang, kamu mau dong tak bikinkan kue? Oh iya mama, mau dong, namanya kue enak, walaupun masalahnya berat. Kalau makan apa namanya hitam itu yang enak itu,
brownies ya, itu yang biasa makan tahu itu. Ya. Ayo nak tak bikinkan. Nih, mamanya kasih. Ini ada minyak wijen. Ayo kamu minum minyak wijennya. Loh, suruh minum minyak wijen dia teman. Loh, enggak mau. Wes. Kalau kamu enggak mau nih ada telur mentah kamu makanlah dulu. Mama iki piye? Katanya mau bikin kue kok saya disuruh makan telur mentah. Ya udah, kalau kamu enggak mau coba kamu campur sama tepungnya dikit kamu makan. Yo enggak mau. Ya, dia maunya yang sudah apa? Yang sudah jadi. Dan mamanya katakan, ini semua belum dimasak. Ini semua belum diolah. Rasanya enggak enak kalau dimakan satu-satu. Tapi kalau sudah dicampur jadi satu, diulet jadi satu, campur jadi adonan, terus dimasak, jadinya apa? Kue, brownies tadi. Enak orang. Ya, saya enggak percaya kalau itu enak sebelum ada di rumah. Ini akan menjadi kue yang lezat dan nyaman untuk dinikmati. Saya jadi teringat kalau saya memberkati pasangan yang menikah, kemudian ada momen potong kue. Bu Pendeta selalu bilang ini, ya, ini ada tepung, ini ada telur, ini ada gula, campur jadi satu menjadi apa? Kue. Jadi kue itu enggak berbentuk anak ning kuno. Itu menjadi kue setelah melewati sebuah apa? Proses. Itu menjadi sebuah kue setelah melewati sebuah proses. Itu enggak kelihatan. Gimana? Terus hilang. Kamu ditarik ke bawah. Nah, biarlah. Kelihatan ya. Jadi untuk membuat kue yang enak ini memerlukan sebuah proses. Jadi enggak bisa dia jadi kue tiba-tiba. Nah, bagaimana kehidupan kita ini bermula, Bapak Ibu? Ya. Mengingat semua penderitaan yang kita alami saat ini, bagaimana sih kehidupan kita ini bermula? Di dalam Kejadian 1:31 bilang apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ketika Allah menciptakan dunia kita ini, apakah ada yang namanya kepahitan tadi? Ada. Tuhan jadikan semuanya itu sungguh amat baik. Terus dari mana awalnya kepahitan itu? Kenapa timbul yang namanya penderitaan itu? Kenapa timbul yang namanya hari yang buruk tadi? Sehingga menimbulkan air mata. Nah, berdasarkan data WHO, ada beberapa penyebab terjadinya kematian. Yang pertama serangan jantung 29%, penyakit infeksi akut 16,2%, kanker 12,6%, pneumonia 7,2%, asma dan alergi 6,9%. Kecelakaan dan bencana alam 6,6%, kematian bayi dan penyakit seputarnya 5,4%, penyakit saluran cerna 3,5%, bunuh diri, pembunuhan dan konflik 2,8%, gangguan saraf dan kejiwaan 2,1%, diabetes 1,9%, kematian ibu dan bayi saat melahirkan 0,9%. Ini menurut data WHO. Nah, apapun penyebab kematian, tetap orang yang mati itu memberikan dampak negatif buruk kepada kita semua. Bapak Ibu masih mengikuti berita tentang India, bukan? Saya dapatkan kemarin sebuah foto bahwa air sungai Gangga di India itu sudah berubah menjadi abu-abu, bukan merah. Abu-abu. Tahu enggak kenapa? Abu bakaran jenazah dibuang ke situ. Lah sehari bisa 300-an yang mati.
Aneh itu semua dibuang ke situ. Debunya itu, apa namanya, abunya itu lah seperti apa warna air sungai itu. Dan di foto itu saya lihat sungai itu penuh dengan jenazah yang tidak dibakar. Ongkos kremasi mahal, orang tidak mampu kremasi, akhirnya cuma diapakan? Cuma dibuang begitu saja di Sungai Gangga. Jadi di foto itu saya lihat, sungguh luar biasa banyaknya apa itu mayat ya, di Sungai Gangga. Nah itu kalau sampai dibawa ke laut, karena itu sungai pasti mengalir ke laut. Nah, tiba-tiba dia muncul di Lumajang, bisa kena semua. Karena apa? Jenazah itu tidak tidak dibuka dia. Saya lihat di situ di kantong mayat, di kantong jenazah. Lah kalau di kantong jenazah kan bisa kampul-kampul dari mana-mana. Itu kalau dia seandainya dibuang orang begitu saja, bisa jadi dia akan tenggelam dan dimakan ikan, gitu kan? Nah ikannya kita makan, bisa itu. Nah di koran Kompas PBB, ya, ini tahun 2012 disebutkan di Afghanistan. 1.756 anak tewas atau terluka di dalam perang Afghanistan tahun 2011. Dengan jumlah itu berarti setiap hari rata-rata 5 anak akan tewas dan terluka. Berita terbaru kemarin antara Israel dengan Palestina. Itu pun banyak yang menjadi korban. Nah, terlepas dari semuanya ini, berita-berita ini, semua yang menyebabkan kepahitan, apakah Tuhan tidak peduli kepada kita manusia ciptaan? Kalau tadi disebutkan di awal, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah terus, bagaimana bisa timbul kepahitan ini? Dikatakan di dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Alkitab dengan jelas menyatakan Tuhan bukannya tidak peduli. Dia telah menyaksikan dunia kita ini sejak dunia kita diciptakan sampai hari ini. Artinya dunia ini sudah begitu tua sedemikian. Dan Tuhan tetap ada melihat keberadaan. Dia peduli. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dunia kita memang sudah memburuk. Dunia kita ini memang sudah kondisinya seperti ini. Dengan pandemi tambah lebih buruk lagi. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang jelas, tidak akan menjadi lebih baik dunia kita ini sampai itu datang. Tetapi dikatakan, Tuhan merancang yang baik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita bisa tinggal melewati semuanya ini? Itu saja. Roma 8 dan 8 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Lihat ini. Firman Tuhan memberikan kepastian bahwa di tengah keburukan situasi dunia kita ini, Dia masih tetap pegang kendali dan Dia tetap memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak biarkan kita. Dikatakan, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau Tuhan peduli, lalu siapa yang menyebabkan kepahitan ini? Apakah benar Dia sebagaimana tuduhan setan? Ataukah setan sendiri? Ataukah kita manusia? Siapa yang menyebabkan semuanya ini?
Ayo dibuka Alkitabnya supaya enggak baca di sini. Saya enggak tahu di sini. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 18. Apa dikatakan itu? Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 18. Tentang siapa ini? Silakan dibaca. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 18. Hai anak manusia, janganlah laku-latakan mengenai raja biru dan kata-kata kepadanya. Inilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha bijak. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, dalam batu permata yang berharga. Yasmin merah, kukulik dan yasmin hijau. Permata biru, krisopras dan mesik, baturit, batu jalan, dan api. Tempat tatarannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Diberikan tempatmu dekat terus yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak tercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kekurangan padamu. Dengan dagamu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan seluruh yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikan hikmatmu, kau menggunakan seni semarak. Ke bumi kau melempar kepada raja-raja, kau menerangkan tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam jagamu, kau melanggar dan tempat. Sampai ayat 18. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan hati engkau dan kubiarkan engkau menjadi api di atas bumi di hadapan semua yang melihat. Terima kasih. Gambaran tentang siapa kira-kira ini? Lucifer. Ini gambaran tentang si ular tua itu. Naga Alkitab katakan. Iblis pada awal mulanya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 lebih jelas di sana dikatakan. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan begitu. Paling tidak ada dua kata yang diulang-ulang. Kata apa saja? Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara soal kata aku, teologi aku, ini telah menyebabkan kehancuran dunia. Apa yang membuat sehingga dunia kita rusak? Sejak dari awal, siapa yang bikin rusak? Manusia. Ketika manusia tidak menurut apa yang dikatakan Tuhan dan mulai menonjolkan keakuan. Cinta diri, ini adalah akar dari kepahitan itu. Coba perhatikan di sini ada contoh mereka yang menyiksa diri dengan tindakan mereka karena cinta diri yang berlebihan. 5 manusia dengan modifikasi tubuh paling ekstrim. Masa operasi sampai Nggak kelihatan ya? kayak kabar.
Rick, manusia zombie. Ya kan? Dia mengubah dirinya menjadi zombie. Dan sejauh ini lebih dari 24 jam proses tato. Bernilai lebih dari 4.075 US dollar. Sorry, dolar Kanada. Telah membuatnya terkenal dan menjadikannya selebriti kecil di internet. Orang tidak dapat memutuskan apakah dia seorang visioner, modifikasi tubuh, atau sakit mental. Jadi tubuhnya ditato mirip apa? Zombie. Dennis Abner, manusia kucing. Dikenal dengan Catman atau American name-nya Stalking Cat. Menjalani operasi ekstensif yang luar biasa agar terlihat seperti hewan totemnya, harimau. Modifikasinya termasuk pembuatan tato ekstensif, implan transdermal untuk memungkinkan kumis dipakai, implan subdermal untuk mengubah bentuk wajah, dan pengarsipan serta pembentukan gigi agar lebih terlihat seperti harimau. Ini orang ini. Dia rela melakukan operasi macam seperti itu. Julia, apa bacanya ini? Gunus, wanita bertato. Dikenal sebagai wanita bergambar, lahir dengan kondisi yang disebut porfiria, yang menyebabkan kulitnya melepuh secara teratur dan akhirnya meninggalkan bekas luka. Untuk menutupi ini, dia mulai membuat tato di area yang terkena, dan setelah 10 tahun dia menjadi full tato dan memegang Guinness Record sebagai wanita paling bertato di dunia. Jadi tubuhnya itu full ditato. Yang ini Leopard Man, ya, badannya ditato seperti leopard. Ya. Berusia 73 tahun, meninggalkan masyarakat bertahun-tahun setelah menghabiskan ini apa, euro ya, 5.500 euro untuk menutupi tubuhnya dengan bintik-bintik dari macan tutul. Dan dia tinggal di sebuah kabin kecil di Pulau Skye, Skotlandia. Bayangkan, kayak itu ya. Eric Sprague, manusia kadal. Dia lahir tahun 72. Lizard Man adalah salah satu orang pertama yang memiliki lidah terbelah dan di beberapa kalangan dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas popularitas baru-baru ini dari modifikasi khusus ini. Pria berusia 37 tahun ini mengubah dirinya menjadi reptil melalui 700 jam tato, 5 tanduk teflon ditanamkan di bawah kulit alisnya. Jadi Bapak Ibu lihat alisnya itu menonjol karena ditanamkan teflon. Gigi taringnya yang tajam, lidahnya bercabang dua, dan cuping telinganya terentang seperti kadal. Waktu saya dapatkan ini, saya bilang kok ya kebangetan ya. Lalu ini ada 5 operasi plastik yang terburuk ya, demi semua supaya untuk penampilan. Jadinya kayak gini. Ini Hang Myoku. Dia pecandu operasi plastik Korea yang menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya sendiri. Jadinya kayak gitu. Padahal orangnya cantik sebelumnya. Lalu Jocelyn Wildenstein disebut monster yang bernilai 4 juta US dollar. Lihat itu, dari tahun 70 yang bawah ini, lalu 98, 2003, 2008. Ya, jadi kayak monster mukanya. Michael Jackson hanya untuk operasi hidung saja itu 10 kali. Ya, jadinya kayak gini. Si apian irung itu. Pete Bird, ini penyanyi terkenal, menghabiskan hampir seluruh tabungan hidupnya untuk operasi rekonstruktif. Jadinya kayak gini. Bayangkan. Amanda Lepore, transseksual paling terkenal di dunia. Ya, kayak gini mukanya jadinya, karena operasi. Semua karena apa? Cinta ini.
Jadi tidak salah mencintai diri, karena kita bilang kalau kita mencintai diri dengan baik, kita juga akan mencintai orang lain juga dengan lebih baik. Ya, karena kita mencintai orang, kita bilang cintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tapi nek bangetan, yo jadinya kayak tadi. Ya. Nah, dengan apa seseorang dicobai? Ini dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi, perhatikan di situ, tiap-tiap orang dicobai oleh apa itu? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Jangan main-main dengan dosa. Kalau kita tahu itu salah, segera menghindar, segera menjauh. Jangan menganggap enteng, sehingga suatu saat kita akan tiba kepada kepahitan yang sebenarnya kita sendiri yang mencari. Setiap orang dicobai oleh apa tadi? Keinginannya. Setiap orang dicobai oleh keinginannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kemarin ada seorang ustadz yang menangkap seekor babi. Lalu kemudian babi itu direkayasa sedemikian, dibilang bahwa itu babi ngepet. Tahu babi ngepet? Orang yang menjelma menjadi babi, jadi babi jadi-jadian. Dan kemudian dia mengambil apa? Mengambil uang. Ketika diinterogasi polisi, ditangkap, ya Bapak ini, dia katakan dia hilang. Setan telah merasuki pikirannya sehingga dia telah bertindak yang tidak masuk akal seperti itu. Ya, kadang-kadang saya kasihan juga sama setan. Ya, karena setan selalu disalah, dikambing hitamkan. Ya. Cinta diri membuat orang lupa diri. Segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya itu atas dasar apa? Pilihan kita sendiri. Tetapi kalau kita membuat kita melakukan sesuatu yang irasional dengan pemikiran dari kecintaan diri tadi, kita merugikan diri kita sendiri. Melanggar perintah Allah dan pada akhirnya kita mendekati dosa. Dan kenekatan ini akan membawa kepada apa? Kehancuran permanen. Maka dikatakan manusia yang suka mencoba-coba dosa, stop. Jangan teruskan. Tuhan mau supaya kita berada di jalur yang benar. Ya. Jangan main-main dengan dosa. Kalau kita tahu itu salah, mundur cepat, menghindar cepat, jangan membawa diri dalam pencobaan. Atau tidak akan ada jalan untuk kembali. Kejadian 3, 1-5 dikatakan situ, cobaan yang disampaikan ular kepada siapa? Hawa. Dan pada waktu Hawa memakannya, masih ingat apa yang disampaikan oleh ular itu? Sekali-kali kamu tidak akan apa? Mati. Pada akhirnya apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Ya mati. Ya, ini dia. Semua dari pilihan. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bisa memahami itu. Supaya saudara dan saya tidak masuk di dalam jerat setan ini. Semua kepahitan bersumber dari pilihan kita. 1 Yohanes 3 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah apa itu? Pelanggaran hukum Allah. Dan apa akibat dari dosa itu? Apa itu? Maut. Dan karenanya maut itu telah menyebar ke seluruh dunia sehingga semua orang telah berbuat dosa. Nah, apa nasihat Tuhan bagi kita, Bapak Ibu? Dalam Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu.
Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pekabaran firman Tuhan pada Sabat yang kudus yang hari ini sangat jelas. Dari awal kita sudah lihat dari mana kepahitan itu. Kalau saudara dan saya, kita berada dalam kondisi yang sebagaimana dari awal tadi sudah sampaikan, jangan pernah lupa bahwa Allah tetap pegang kendali. Tapi kita seringkali yang balelo. Tuhan Allah menjadikan segala sesuatu baik dan indah pada mulanya. Setan dan dosa yang telah merusaknya. Jadi meskipun dunia ini dan segala yang ada di dalamnya telah rusak, Allah tetap memperhatikan dan mencintai kita manusia. Kepahitan dan kesusahan adalah akibat dosa. Manusia, saudara saya, sudah ada di dalamnya. Hanya Yesus satu-satunya harapan kita untuk terbebas dari belenggu dosa dan kepahitannya. Janganlah membawa dirimu dalam pencobaan dan berhentilah bermain-main dengan dosa. Tuhan mau supaya kita belajar dari apa yang dialami oleh manusia pertama. Kalau saudara saya sudah tahu apa yang kita lakukan itu salah, jangan pernah lakukan. Mundur cepat agar kita terhindar dari kepahitan itu. Bagi gambaran terakhir, saya ingin menceritakan tentang kisah seorang ibu yang membuat sebuah lukisan dari benang. Apa kegiatan ini namanya? Menyulam. Jadi ketika si ibu ini menjahit dengan benang sulam ini, datanglah si anak dan dia lihat, Mama bikin apa kok jelek sekali? Bikin apa itu? Tidak keruan. Kalau orang menyulam, yang atas kan tidak kelihatan itu, yang bawah kelihatan apa? Jelek dia, benangnya ke sana kemari, merah, kuning, segala macam, tidak keruan yang bagian bawah. Si Mama bilang, nantilah, adik mainlah dulu, nanti kalau sudah jadi baru nanti Mama. Setelah sekian lama dia bermain, datanglah dia. Dan dia lihat di meja tamu sudah terpampang di situ sebuah lukisan yang indah sekali. Ya, lukisan yang indah sekali. Sudah di kaca, sudah di bingkai bangku. Loh, ini apa? Siapa yang bikin? Nah, loh, kapan bikinnya? Yang tadi itu yang kamu lihat. Loh, kok tahu? Kok bisa begitu? Padahal dia lihat tadi bagaimana? Jelek sekali. Bapak Ibu, kadang-kala kita tidak mengerti rajutan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sementara merajut, menyulam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, kita melihat mendongak ke atas, Tuhan jelek sekali rancangan ini. Jelek sekali Tuhan, apa yang kau buat dalam hidup ini. Saya seringkali bertanya kepada Tuhan, pernahkah saudaraku sebelum tidur malam, saat istilahnya sebelum tertidur, pernahkah saudaraku terlintas dalam pikiran saudaraku, apa sebenarnya rencanamu dalam hidup? Ini terjadi dalam kehidupan saya bertahun-tahun. Setiap malam sebelum tidur saya selalu membatin Tuhan, apa rencanamu dalam kehidupan saya? Apa maksudmu Tuhan menempatkan saya di sini? Apa Tuhan yang ingin Engkau perbuat dalam hidup? Itu yang selalu ada di dalam hati. Makanya saya selalu bertanya kepada Tuhan, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, saya selalu bertanya apa yang salah ya? Apa yang sudah saya buat ya? Apa yang telah terjadi ya? Itu dia. Tapi di balik semuanya itu kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik untuk saudara dan saya sekali. Bapak Ibu, kiranya penggambaran firman Tuhan pada Sabat yang kudus yang hari ini akan menolong kita untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing.
Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.